Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 17 April. Kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita akan ada beberapa news, yaitu dari pidato Gubernur European Central Bank, Christine Lagarde. Ini dia akan pidato jam 10 malam ya teman-teman. Mungkin market akan sedikit volatile. Di hari Senin ini mungkin market, ya, bisa dibilang seperti biasa. Hari Senin biasanya nggak terlalu gimana-gimana, tapi market udah mulai menunjukkan arah pergerakan daripada, ya, kemana market akan bergerak, teman-teman. Jadi biasanya hari Senin ini cukup menentukan. Kenapa? Karena closing time frame weekly itu ada di hari Senin. Jadi untuk news dari market ekonomi, kalender ekonomi itu baru satu aja yang cukup penting. News yang lebih penting justru besok, teman-teman. Oke, kita akan lanjut berita ya, tentang berita. Ini adalah berita soal kekuatan daripada kemampuan dolar dalam melakukan pembelian, kekuatan pembelian daripada dolar, teman-teman. Seiring berjalannya waktu, dolar ternyata semakin lama semakin melemah, disebabkan karena supply dari dolar ini yang semakin hari semakin bertambah, ya, didukung juga dengan ketika Presiden Roosevelt itu criminalis possession of gold. Jadi dia bermasalah karena ya cetak uang ya digadang-gadang itu nggak pakai gold standard. Akhirnya gold standard dilepas tahun 70, teman-teman, dan ini tentunya berdampak sama kekuatan daripada dolar yang kian lama kian merosot untuk kemampuan daya belinya. Jadi ini jelas, teman-teman. Dulunya mungkin kita beli Coca-Cola sekian dolar. Ini di bawah ini adalah perbandingan ya, gimana kita berapa dana yang kita butuhkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok ini, teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu ternyata $1 itu makin lama makin murah harganya. Jadi perbandingan yang dipakai ini bukan antar fiat money, karena kalau dolar dibandingkan sama rupiah, dolar terus menguat karena rupiahnya yang justru lebih lemah, teman-teman. Tapi kalau dia dibandingkan dengan membeli barang-barang kebutuhan pokok ini, itu dolar jelas terdepresiasi harganya. Jadi ya itu, teman-teman. Makanya teman-teman yang invest di dolar udah mulai harus hati-hati. Apalagi belakangan ini kita tahu beberapa negara udah bikin bridge ya. Salah satu mata uang yang digunakan untuk diperdagangkan di beberapa negara seperti Rusia, Cina, Brazil, Afrika Selatan itu udah pakai mata uang yang baru. Ya mungkin mereka masih pakai dolar tapi mengurangi ketergantungan terhadap dolar, atau istilah kerennya dedolarisasi. Itu juga terjadi dan juga dilakukan oleh orang-orang di Asia Tenggara saat ini, atau negara-negara ASEAN yang udah mulai mempertimbangkan untuk menggunakan mata uang masing-masing. Bahkan ada isu juga mau bikin mata uangnya sendiri untuk negara ASEAN. Jadi ini adalah efek berkelanjutan yang dilakukan oleh negara-negara untuk melepas ketergantungan mereka terhadap dolar. Karena kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, The Fed, setiap kali mereka melakukan kebijakan itu hanya mengambil pertimbangan dari ekonomi Amerika Serikat saja. Dia tidak pernah menggunakan pertimbangan dari negara-negara lain juga. Padahal negara-negara lain menggunakan dolar sebagai legal tender mereka. Tentunya ini sangat sulit, teman-teman. Makanya ya bank-bank sentral tiap negara, apalagi negara-negara berkembang, itu antusias banget buat melepas dolar sebagai satu-satunya legal tender mereka. Jadi itu, teman-teman. Dolar melemah. Kemudian ada berita dari The App Radar. The App Radar. Ini berita soal adopsi daripada metaverse, kemudian adopsi daripada blockchain dan juga Web3, teman-teman. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan ini udah berbondong-bondong ya. Terakhir kali Web3 Gaming based on the App Radar survei. Jadi dia melakukan survei bagaimana sekarang rata-rata semuanya itu udah menggunakan teknologi blockchain. Ya setidaknya untuk aktivitas daripada internal mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini kebanyakan sekarang udah menggunakan teknologi blockchain, bukan hanya koin ya. Ini bukan soal currency, ini soal teknologi di dalamnya. Jadi peralihan udah mulai masuk ke dunia-dunia decentralized. Kalau kita perhatikan juga untuk Asia gaming market, ini udah drive force behind the global industry gaming, itu rata-rata juga
ya udah beralih ke teknologi-teknologi terbarukan, teknologi-teknologi yang lebih baru, sorry. Jadi seperti contohnya ya mereka udah beralih ke Web3, kemudian ini breaking down result first every survey blockchain gaming in Japan. Jadi Jepang pun perusahaan-perusahaan gamingnya udah beralih ke teknologi blockchain juga. Udah 40% yang beralih, teman-teman. Jadi ini perkembangan yang bagus sebenarnya untuk adopsi blockchain ke depannya ya. Semoga aja memang blockchain ini adalah salah satu solusi yang bisa menjadikan dunia ini jadi lebih baik lagi ke depannya. Lebih kompetitif, lebih terbuka persaingannya dan tidak tidak kotor lah bisa dibilang persaingan dalam dalam dunia industri. Ini Asian Gaming Company shifting from Web 2 to Web 3. Jadi good news lah buat buat perkembangan zaman, teman-teman. Ini data dari Sapela Upgrade Dashboard. Oh, teman-teman, ini ada data soal withdrawal ya. Kalau yang logo apa namanya, yang warna Tosca ini itu menunjukkan deposit. Kalau yang oranye ini withdrawal, teman-teman. Kita bisa perhatikan beberapa waktu terakhir Ethereum itu mengalami tekanan jual. Ya, udah makin banyak nih orang-orang yang unlock kemarin dari hasil staking mereka itu makin banyak dijual, teman-teman. Ini per 15 April datanya, berarti 2 hari yang lalu. Ini datanya udah muncul bagaimana Ethereum mendapatkan tekanan jual yang luar biasa daripada para staking yang udah hold Ethereum cukup banyak. Jadi ya bagus, teman-teman. Mungkin ada koreksi yang terjadi pada Ethereum berkat upgrade yang sudah selesai, sudah di-unlock untuk stakingnya. Sekarang market harusnya sih bisa ya sedikit koreksi lah. Ya kan, kasihan teman-teman yang belum serap barang. Jadi itu beberapa news mungkin yang cukup penting untuk disampaikan. Jadi kita akan langsung aja masuk ke pergerakan chart untuk Bitcoin hari ini. Teman-teman, Bitcoin hari ini diperdagangkan, mana ya chart Bitcoin? Nah ini, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 30.300, pergerakannya masih cenderung sideways. Kalau kita lihat dari pergerakan kemarin serta hari ini itu masih dalam kondisi yang konsolidasi. Cuman yang menarik adalah altcoin seperti biasa yang aku apa ya, surprise banget. BTC dominance-nya turun, teman-teman. Bahkan sekarang potensinya ini udah bikin double bottom. Teman-teman bisa perhatikan kalau di time frame daily ya. Ini aku hapus dulu, ini agak rame coret-coretnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan posisi BTC dominance belakangan ini udah bikin double bottom. Dan sekarang dia udah breakdown daripada level head atau neckline, teman-teman. Di sini dia udah breakdown, berarti target buat BTC dominance untuk kembali turun itu mungkin lebih dalam lagi, yaitu ke level supportnya di kisaran 1400. Dengan demikian, saya masih cukup berharap kalau altcoin akan dapat momentumnya buat rally. Mungkin pergerakan Bitcoin nggak akan gimana-gimana, tapi altcoin saya rasa bakalan sangat-sangat menarik. Ethereum meskipun dapat tekanan jual kemarin, itu kemarin ya hari ini malam tadi dia kembali menguat, teman-teman. Sekarang posisinya udah berada di kisaran 21.200. Sorry, 2120. Jadi Ethereum sendiri udah melenggang naik, beberapa altcoin juga masih dalam posisi yang sideways juga. Jadi ini belum terlalu gimana-gimana buat altcoin. Elis agak strong, ARB kembali strong, Solana yang paling strong ya belakangan, teman-teman. Dan beberapa koin itu justru belum dalam performa yang begitu bagus. Seperti Shiba masih belum terlalu ngangkat, tapi ini arahnya udah lebih baik lah. Kita terakhir bahas Shiba. Shiba ini kayaknya bikin cup and handle deh. Teman-teman bisa perhatiin. Sorry nih pembahasannya nggak fokus ke Bitcoin. Tapi saya lebih antusias ya bahas untuk altcoin karena memang momentumnya bakalan ke sana, teman-teman. Nah, kalau dari Bitcoin sendiri, volume perdagangannya agak melemah dalam beberapa waktu. Sekarang kita bakalan lihat closing time frame weekly dan so far progresnya positif buat Bitcoin. Saya rasa dalam jangka waktu beberapa minggu atau beberapa hari ke depan, sepertinya Bitcoin bakalan sedikit korektif ya pergerakannya, tapi masih ada possibility untuk kembali menguat. Bitcoin ini belum masuk ke level jenuh belinya kalau kita lihat dari chart RSI, meskipun sekarang udah sedikit di ujung. Jadi mungkin Bitcoin dalam beberapa waktu masih ada possibility buat naik sekian persen saja. Jadi
peningkatan kenaikan harganya mungkin sangat terbatas. Justru itu lagi teman-teman, yang saya fokuskan adalah altcoin. Melihat BTC dominance yang udah drop seperti sekarang ini, altcoin kayaknya dapat momentum buat bullish. Ethereum mungkin akan jadi pemimpin buat pertama, pemimpin kenaikan buat pertama ya, mungkin BNB juga. Kemudian large cap yang lain seperti Matic, Cardano, XRP dan kawan-kawan itu juga mungkin akan memimpin kenaikan buat sekarang ini. Jadi ya silakan lah teman-teman yang mau trading bisa lirik altcoin dulu buat sekarang ini, cari koin-koin yang belum naik, koin-koin yang market cap-nya agak kecil. Kalau teman-teman bingung bisa masuk ke CMC, teman-teman cek aja di sana koin-koin mana yang market cap-nya nggak terlalu besar. Bisa dicek di posisi 100 ke bawah atau di 50 ke bawah juga masih oke buat teman-teman trading kan. Jadi teman-teman lihat tuh koin-koin mana yang belum naik. Itu masih punya possibility buat naik karena kalau kita perhatikan dari closing time frame weekly buat Bitcoin itu belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Jadi spekulasi ya sifatnya. Jadi asumsinya bahwa Bitcoin ini belum masuk ke tahap koreksi yang keras atau crash terhadap market. Saya masih yakin Bitcoin bakalan tetap ya koreksi kecil ataupun sideways ataupun mungkin ada sedikit kenaikan tapi nggak akan sampai down karena melihat closingnya yang cukup bagus. Ya paling itu sih yang kita wanti-wanti, mungkin pergerakan dari DXY yang drop ya beberapa waktu terakhir dan belum menunjukkan tanda-tanda reversal. Hari ini mungkin akan ada market buat DXY, jadi ada possibility juga indeks dolarnya menguat dalam beberapa waktu. Ini kita perhatikan udah mulai ada candle bullish engulfing teman-teman, yang mana bullish engulfing ini adalah candle hijau yang lebih besar daripada candle merah dan sekarang berpotensi untuk membuat indeks dolar sedikit menguat. Ya semoga aja penguatan yang terjadi nggak terlalu keras sehingga ya cukup berjalan lancar untuk kenaikan daripada altcoin dan kawan-kawan. Jadi buat saya gitu aja buat Bitcoin biar videonya nggak kepanjangan. Jadi lebih banyak fokus ke altcoin dulu deh kalau saya pribadi. Semoga Bitcoinnya juga nggak crash ya sehingga teman-teman mungkin yang udah beli altcoin kemarin bisa dapetin profit dengan posisi sekarang. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.